lebih mempercayai, lebih memegang daripada perkataan ucapan-ucapan manusia, lembaga-lembaga yang ada di dunia ini daripada perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia, kita lebih takut dengan ucapan mereka daripada ucapan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Iya apa enggak nih? Iya. Kita lebih takut. Hati-hati kalian jangan keluar rumah. Saya tidak mengatakan itu salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Yang salah adalah kalau kita tidak takut kepada Allah, sedangkan kita takut dengan ucapan manusia. Allah mengatakan jangan engkau tinggalkan sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan engkau tinggalkan sholat. Allah memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu di dalamnya. Amin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam afdala ma jaza nabiyyan an umatih. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kesempatan yang luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di dalam satu majelis yang insya Allah di dalamnya terdapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang deras diturunkan kepada kita, yang insya Allah di dalam majelis ini banyak daripada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulai awal dari majelis ini dibuka hingga nanti ditutup akan memintakan ampun kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan juga pada malam hari ini kita bertepatan dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah, wal fajri wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu hal yang remeh. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu hal yang diremehkan. Walayalin ashr, demi 10 malam Dzulhijjah. Kita berada di 10 malam-malam Dzulhijjah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita panjang umur sehingga kita bisa mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menghadiri majlis pada malam hari ini. Diriwayatkan dalam hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi bahwa al-amalu fiha bi-700. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu amal, beramal di dalam malam-malam 10 Dzulhijjah ini dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 700 kali. Alhamdulillah 700 kali salawat. Satu salawat yang kita baca pada malam hari ini 700 dihitung oleh Allah subhanahu. Berapa salawat yang kita baca? Berapa kali kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia? Berapa kali kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa kali kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berapa kali kita memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala farrij 'alal muslimin, untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara orang muslim? Berapa kali kita meminta kepada Allah pada malam hari ini saja? 700 kali dilipat gandakan. Sebanyak berapa orang yang hadir pada malam hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Yakinlah pada malam hari ini doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita wajib atau kita harus menjaga malam-malam 10 malam daripada Dzulhijjah ini.
dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh kita harus menjaga, harus mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasih-kekasihnya yang mereka setiap malamnya menghidupkan malam-malam 10 Dzulhijjah ini dengan ibadah, dengan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara umat zaman ini daripada fitnah dan lain sebagainya. Jangan kita absen di sini. Kenapa? Karena kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa nggih? Kita beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kadang-kadang manusia ini, ya, kita ini lupa. Terkadang kita lupa. Kita lebih mempercayai, lebih memegang daripada perkataan ucapan-ucapan manusia, lembaga-lembaga yang ada di dunia ini daripada perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia, kita lebih takut dengan ucapan mereka daripada ucapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Iya apa enggak nih? Iya. Kita lebih takut. Hati-hati kalian jangan keluar rumah. Saya tidak mengatakan itu salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Yang salah adalah kalau kita tidak takut kepada Allah, sedangkan kita takut dengan ucapan manusia. Allah mengatakan jangan engkau tinggalkan sholat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan engkau tinggalkan sholat. Allah memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu di dalamnya. Allah memerintahkan kepada kita, sholat kita tinggalkan dengan mudahnya. Subuh, zuhur, asar. Tidak takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, barang siapa yang melakukan riba, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi orang tersebut, kata Allah Subhanahu. Allah yang mengatakan semacam itu. Tetap saja kita melakukan riba. Tidak takut kita kepada Allah, kita hanya takut kepada manusia. Perkataan manusia lebih kita percayai daripada perkataan Allah, daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita kurang majelis semacam ini. Kurang ada yang mengingatkan kita. Kita mungkin lebih banyak membaca berita-berita dunia ini berlembar-lembar, berjam-jam, tidak pernah satu kali pun dalam sehari, 1 menit pun kita membaca Al-Quran. 1 lembar pun, 1 kata pun gak kita baca kecuali mungkin dalam sholat. Wal'iyadzubillah, ini keadaan zaman sekarang ini. Ini saya terutama menasihatkan kepada diri saya pribadi. Dan juga saya ajak saudara-saudara sekalian, terutama ini di malam-malam 10 Dzulhijjah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diselesaikan dari seluruh fitnah-fitnah zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seluruh fitnah zaman ini, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan kenikmatan, dengan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Ya Rabb, kami menunggu kemudahan darimu ya Allah, karena sesungguhnya keadaan kita sekarang dalam keadaan yang susah ya Rabb. Hati kita ya Rabb penuh dengan penyakit-penyakit hati. Bersihkanlah hati kita dan berikanlah di dalam hati kita kecintaan kepadamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah engkau memberikan hal itu, maka kuncilah hati kita daripada hal selain itu ya Rabb. Semoga ya Rabb berkat malam-malam hari ini ya Allah, engkau menghidupkan hati kami dalam dengan hati-hati yang saleh, dengan hati yang rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang penuh khasyah kepadamu ya Rabb, takut kepadamu,
dan tidak takut kepada hal-hal selainmu ya Allah. Kita terkadang di dunia ini kita lebih takut miskin, lebih takut sakit daripada kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan di dunia ini ataupun di akhirat yang lebih nikmat daripada apa? Ridha Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kenikmatan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senikmat apapun kita hidup di dunia ini, setelah kita merasakan kematian yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, penghancur daripada kenikmatan dunia adalah kematian. Kita tidak ingat kenikmatan apapun yang kita rasakan di dunia. Contoh, kita makan makanan mewah misalnya, apa sih mewah? Pecel, ya, pizza, enak, rendang, makanan terenak di dunia katanya CNN. Makanan-makanan enak. Setelah kita makan, selesai, kumur-kumur, hilang rasanya. Kadang-kadang kepedesan, tinggal ya, sakit perut, tinggal gak enaknya saja. Itu baru makan. Bagaimana dengan kehidupan dunia kita yang misalkan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan sehingga kita lupa dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita merasakan lebih daripada sakit perut, sehingga kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah, tidak nikmat sama sekali. Bahkan penduduk surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai penduduk surga, apakah kalian ridho dengan pemberianku? Ditanya. Maka penduduk surga mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku, bagaimana kami tidak ridho dengan pemberianmu yang luar biasa kepada kami. Amal kami ini sedikit ya Rabb, tidak sebanding dengan pemberian yang Engkau berikan kepada kami. Kami sudah ridho dengan pemberian. Apakah kalian ingin kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berikan yang lebih daripada itu. Maka penduduk surga bingung, apa yang lebih daripada ini? Kenikmatan apa yang lebih daripada kenikmatan surga? Hari ini aku menghalalkan kepada kalian ridhaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hari ini saya tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah kita baca, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yang orang-orang yang tidak Engkau murkai, bukan orang-orang yang Engkau murkai. Berarti kebalikannya murka, ridha. Jalan-jalan yang orang-orang yang Engkau ridha ya Rabb, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan juga jalan orang-orang yang tersesat. Hidayah kebalikan daripada tersesat. Jadi nikmat adalah hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu, kehidupan kita, sisa umur kita di dunia ini selalu di dalam hidayah dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita semuanya, mengganti dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan juga apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keburukan kita diganti dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.